Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Unit kerja saya di SMP Negeri 2 Sambirejo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera diterapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran menurut Ki Hajar Dewantoro? Penjabaran pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1? Yang saya lakukan ketika dalam pembelajaran saya yang pertama adalah guru kurang memahami karakteristik anak. Yang kedua, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Yang ketiga, siswa kurang semangat dan pasif dalam pembelajaran. Yang keempat, guru hanya fokus pada suasana kelas yang tenang, tertib, dan anak mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berfokus pada penyelesaian materi dan ketercapaian KKM. Sebagai guru, saya lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Sebagai guru, harusnya saya lebih memahami karakteristik anak karena setiap anak mempunyai keunikan yang berbeda. Apa tadi ya Kak? Orientation. Orientation tahu paragraf yang berisi apa? Ya, waktu dan kejadian serta pelakunya siapa saja. Terus yang kedua apa? Event. Refleksi yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya merubah cara berpikir saya. Pembelajaran harus berpusat pada murid atau student center. Dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, anak akan lebih efektif dan terlibat dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Di era digital ini, banyak sekali sumber belajar yang dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu saja, guru sebagai fasilitator harus mengingatkan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk digunakan. Yang ketiga, menghargai karakteristik anak, di mana setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda. Guru sebagai pamong berkewajiban menuntun dan mengarahkan anak supaya dia baik dalam lakunya dan baik budi pekertinya. Selain itu, kebiasaan yang saya rubah adalah mengemas pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, memberikan waktu dan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Yang ketiga, pembelajaran adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak. Menuntun sesuai kodrat anak, sebagai seorang guru harus lebih cermat dalam melihat bakat anak. Bisa melalui wawancara, observasi agar kita lebih dekat dengan anak. Refleksi yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro? Sebagai guru, saya akan merancang kelas saya menjadi 1. Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal berdasarkan budaya setempat. Ketiga,
pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, mengutamakan aspek budi pekerti. Kelima, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. 6. Pembelajaran yang berpusat pada kodrat alam dan kodrat zaman. 7. Mendesain diferensiasi kelas. 8. Mengutamakan permainan dalam proses pembelajaran agar anak aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kesimpulan dari antarkoneksi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak, di mana guru menjadi fasilitator bagi anak di dalam kelas, menuntun sesuai minat, bakat, dan gaya belajar mereka masing-masing. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi dan kesimpulan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.